Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Sahabat Rumah Tajwid Aceh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Ustaz Dedi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah menurut bahasa adalah at-taharruka wal ittirab. Artinya bergerak dan bergetar. Sedangkan menurut istilah ialah melafalkan huruf-huruf tertentu dengan suara memantul. Huruf-huruf qalqalah ada 5, yaitu yang terkumpul dalam kalimat kutubu jaddin, qataba jimdal, kutubu jaddin. Ataupun supaya untuk memudahkan kita menghafalnya, dihafal aja dengan yang mudah diingat. Seperti misalnya Bajadi toqa. Nah, ini sangat mudah untuk diingat. Nah, seperti itu untuk mengingat huruf-huruf qalqalah. Ada 5, yaitu Bajadi toqa. Ba, jim, dai, ta, qaf. Ada 5. InsyaAllah sangat mudah untuk menghafalnya. Nah, kemudian qalqalah ini terbagi kepada 3. Ada qalqalah sugra, ada qalqalah kubra, dan ada qalqalah akbar. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang qalqalah sugra. Seperti yang sudah kita bahas barusan, qalqalah artinya memantul, sedangkan sugra artinya adalah kecil. Karena huruf qalqalah yang terletak pada pertengahan kata yang berharakat sukun. Cara membacanya bagaimana? Cara membaca qalqalah sugra yaitu dengan pantulan yang tidak terlalu kuat, yaitu kecil. Contohnya misalnya pada kalimat lam yalid wa lam yulad. Ketika huruf dalnya mati sedangkan bacaan kita wasalkan, maka pantulannya ini tidak terlalu besar. Lam yalid wa lam yulad. Qalqalahnya tidak terlalu besar ketika mematikan huruf dal. Dal yang pertama, bukan dal yang di ujungnya. Nanti kalau dal di ujungnya masuk ke dalam pembahasan qalqalah kubra. Ataupun contoh yang lain seperti min qablik, ketika mematikan huruf qaf, min qablik, tidak terlalu besar. Kenapa? Karena huruf qalqalahnya berada di pertengahan kata dan bacaan masih kita wasalkan. Qalqalahnya ada kita ucapkan tetapi pantulannya kecil karena bacaan sedang kita wasalkan. Kemudian yang kedua yaitu qalqalah kubra. Kubra artinya adalah besar. Kenapa? Karena huruf qalqalah yang dibaca sukun yang terletak pada akhir kata. Sukunnya ini baik karena memang sukun asli ataupun sukun aridhi. Makna sukun aridhi bagaimana? Dia berharakat fathah, kisrah ataupun dhammah, tetapi bacaan kita wakafkan. Maka ini dinamakan dengan sukun aridhi. Maknanya bukan sukun asli, tapi karena bacaan diwakafkan sehingga huruf qalqalah tersebut ini harus disukunkan. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya yaitu dengan pantulan yang besar. Contohnya misalnya Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qalqalah ini pantulannya besar karena dia berada di akhir kata. Nah, kemudian yang terakhir yaitu qalqalah akbar. Dalam ilmu tajwid, qalqalah biasanya dibagi 2, yaitu qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Namun, saya membagi kepada 3. Kenapa? Karena ada perbedaan saat membacanya. Bagaimana cara membacanya? Qalqalah sugra ada perbedaan cara membacanya, yaitu pantulannya sangat kuat dan ada sedikit jeda sebelum pantulannya itu keluar. Nah, makanya ini disebutkan dengan qalqalah akbar. Hal ini terdapat pada huruf qalqalah yang diwakafkan dan berharakat tasydid. Contohnya misalnya bil haqqa, bil haqqa. Ataupun contoh yang lain lahabin wa tabb. Nah, ada sedikit jeda ketika kita memantulkan qalqalah akbar. Untuk memudahkan kita yaitu diingat
perbedaan antara qalqalah kubra dengan qalqalah akbar yaitu sama-sama di akhir kalimat, bacaan diwakafkan. Perbedaannya adalah qalqalah akbar hurufnya bertasydid dan ada sedikit jeda sebelum qalqalahnya keluar. Nah, demikian pembahasan tentang hukum qalqalah. Kesimpulannya, arti qalqalah adalah memantul. Qalqalah terbagi kepada 3, ada qalqalah sugra, kubra, dan akbar. Qalqalah sugra artinya kecil, artinya pantulannya kecil dan dia terjadi di tengah-tengah kalimat dan bacaan masih diwasalkan. Qalqalah kubra terjadinya di akhir kalimat dan bacaan diwakafkan, baik wakaf asli maupun wakaf aridhi. Qalqalah akbar terjadinya sama dengan persis dengan qalqalah kubra. Namun yang membedakan ialah dia huruf qalqalah tersebut bertasydid dan ada sedikit jeda sebelum qalqalah itu keluar. Nah, itu saja saya harap bisa dimengerti karena banyak teman-teman kita ketika ada huruf qalqalah namun tidak diqalqalahkan. Bahkan ada yang mengqalqalahkannya pada yang bukan qalqalah. Nah, ini sangat perlu diperhatikan. Semoga teman-teman yang di sini insyaallah sudah benar dalam membaca qalqalahnya. Nah, lebih dan kurang saya memohon maaf. Silahkan di-share video ini supaya banyak teman-teman kita yang mengetahuinya. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.